Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fun Study Channel, sekarang kita akan belajar tentang notasi sigma. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma adalah penjumlahan beruntun. Penjumlahan beruntun. Jadi notasi sigma itu menggantikan operasi penjumlahannya beruntun, dia beruntun terus. Nah, kemudian bagaimana penulisan dari notasi sigma? Nah, notasi sigma bisa dituliskan seperti ini. Bikin dua garis sejajar, kemudian digabungkan dengan garis zigzag. Nah, ini adalah notasi sigma. Contohnya ya, di sini ada sigma UI, misalkan I-nya dimulai dari 1 sampai N. Nah, kita lihat di sini, kalau notasi sigma itu ada yang disebut dengan batas bawah dan batas atas. Nah, I sama dengan 1, ini disebut dengan batas bawah. Saya tulis dengan BB, artinya batas bawah. Sedangkan N, ini kita sebut dengan BA atau disebut dengan batas atas ya. Ini batas atas. Kalau ini disebut dengan batas bawah. Jadi bilangannya dimulai dari 1 sampai N. Nah, siapa saja bilangan 1 sampai N? Ada 1, dilanjutkan dengan 2, 3, 4, dan seterusnya berhenti di bilangan N. Maka sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N bisa kita tuliskan dengan U, batas bawahnya adalah 1. Ditambah setelah 1 ada bilangan berapa ini? Bilangan 2, ditambah U2, ditambah setelah 2, 3, U3, ditambah U4, terus berhentinya sampai di UN. Nah, itu yang disebut dengan notasi sigma. Sekarang, apabila saya punya sigma 2I dengan I-nya dari 1 sampai 4 sama dengan, perhatikan di sini batas bawahnya itu yang mana? Ini ya disebut dengan batas bawah. Batas bawahnya 1, sedangkan ini disebut dengan batas atas. Batas atasnya 4. Jadi bilangannya yang diinginkan itu adalah bilangan dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka huruf I ini kita juga gantikan dari 1 sampai 4. Yang pertama, ketika I-nya 1, maka ini 2 kali 1. Nah, sekarang ditambah ya, penjumlahan beruntun kan? Kalau I-nya sudah diganti 1, sekarang lanjut ke 2, yaitu 2 kali 2. Ditambah, sekarang I-nya lanjut 3, 2 kali 3. Ditambah, sekarang I-nya 4, 2 kali 4. Sama dengan 2 kali 1, 2, ditambah 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 3, 6, tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Hasilnya ini adalah 20. Jangan bingung ya, ini 2. Kok depannya ini selalu ada 2 dari mana ya? Dari fungsinya ini, karena fungsinya ini adalah berbunyi 2. Kemudian 2 dikalikan dengan I. Kenapa I-nya kok bisa ini ya? Karena ini dituliskan I-nya dari 1 sampai 4. Kita gantikan I-nya 1. Setelah diganti 1, lanjut diganti 2. Sekarang lanjut diganti 3. Lanjut diganti dengan 4. Nah, sekarang apabila ada sigma 3K ditambah 1 dengan K-nya sama dengan 0 sampai 3. Jangan bingung ya, ini kok I, ini K, sama saja. Kalau ini 3K tambah 1, batas bawah yang diinginkan itu dari 0, dan batas atas yang diinginkan itu
3. Maka bilangannya siapa saja ini? Dimulai dari 0 sampai 3. Ada 0, 1, 2, dan 3. Maka setiap K ini nanti kita ganti berurutan dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita jabarkan dulu. Yang pertama kita ganti K-nya dengan 0 dulu ya. 3 kali K. K-nya diganti dengan 0. 3 kali 0 ditambah 1. Tambah 1 mengikuti ini ya. Ditambah sekarang kalau K-nya diganti 1. 3 kali K. K-nya ganti 1 ditambah 1. Ditambah sekarang kalau K-nya diganti 2. Maka berbunyi 3 kali 2 ditambah 1. Sekarang kalau K-nya diganti 3, maka berbunyi 3 kali 3 tambah 1. Perlu nggak K-nya diganti 4? Tidak perlu, karena batas atasnya cukup sampai 3. Sekarang kita hitung hasilnya. Yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu. 3 kali 0, 0 tambah 1. Ditambah 3 kali 1, 3 tambah 1. Ditambah 3 kali 2, 6, tambah 1, ditambah 3 kali 3, 9, tambah 1. Hasilnya adalah 0 tambah 1, 1, ditambah 3 tambah 1, 4, ditambah 6 tambah 1, 7, ditambah 9 tambah 1, 10. Hasilnya adalah 5 tambah 7, 12, tambah 10, 22. Satu lagi, ketika ada sigma 2n kuadrat dikurangi 3 dengan n-nya mulai dari 0 sampai 2, kita lihat batasnya. Di sini ada batas bawah. Batas bawahnya adalah 0. Di sini 2 sebagai batas atas. Artinya bilangan yang diinginkan itu adalah bilangan dari 0 sampai 2. Urutannya 0, 1, kemudian 2. Nah, kita jabarkan di sini. Kita mulai ketika n-nya ini kita ganti dengan 0. Ikuti bunyinya. 2 kali n kuadrat. 2 kali n-nya kita ganti dulu dengan 0. 0 kuadrat, setelah itu dikurangi 3. Ingat ya, penjumlahan beruntun. Di sini ditambah, sekarang n-nya diganti dengan 1. Maka berbunyi 2 kali 1 kuadrat dikurangi 3. Ditambah, sekarang kalau n-nya kita ganti dengan 2, maka berbunyi 2 kali 2 kuadrat dikurangi 3. Nah, kita kerjakan yang kuadratnya dulu ini. 2 kali 0 kuadrat, 0 dikurangi 3, ditambah 2 kali 1 kuadrat, hasilnya 1 dikurangi 3, ditambah 2 kali 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 3. Kerjakan yang perkalian dulu. 2 kali 0, 0 dikurangi 3, ditambah 2 kali 1, 2 dikurangi 3, ditambah 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3, ditambah 2 dikurangi 3, negatif 1, ditambah 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Negatif 3, positif ketemu negatif, hasilnya negatif 1, positif 5. Negatif 3, negatif 1, negatif 4, ditambah 5. 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Nah, itulah penjelasan tentang notasi sigma. Silahkan kalian bisa putar terus video ini sampai kalian paham. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.